إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah saya ajak untuk bertakwa kepada Allah. Saya pribadi dan jenengan semua yang hadir agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya kita berhati-hati, jangan sampai menjalankan kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hidup itu hanya sekali, maka sederhana sekali ketika kita mau dimuliakan oleh Allah SWT adalah dengan bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Rasulullah SAW juga beliau pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan bergaulah dengan manusia dan ikutilah keburukan-keburukan yang kalian kerjakan dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya keburukan-keburukan itu akan dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Dan hendaklah bergaul dengan manusia itu dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak ternyata ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tempat yang tersendiri penyebab dari orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Sauki ataupun seorang penyair, dia pernah mengatakan wa innamal akhlaqu ma bakiyat, apabila ada akhlak di dalam satu, wa innamal umamu akhlaqu ma bakiyat, kalau ada di dalam satu negara ataupun di dalam satu kampung dia punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesamanya, akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, ketika orang itu tidak punya akhlak, maka kata syair dikatakan adalah fa innhum zahabat akhlaquhum zahabu. Ketika akhlak ini sudah tidak ada di dalam diri seseorang ataupun tidak ada di dalam satu negara ataupun tidak ada di dalam satu kampung, maka hilanglah kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kita sudah baca dan kita dengar, seorang anak kiai, seorang alim, orang yang belajar agama dari kecil sampai dewasa, kemudian dia pergi satu tempat belajar ilmu bukan agama, kemudian setan membisikkan kepada dia, akhirnya dia belajar ilmu-ilmu yang bukan ilmu-ilmu akhlak. Dia jadi komunis. Ketika mau meninggalnya pun dia tetap menyerukan komunis. Akhlaknya buruk. Na'udzubillah syarri min dzalik.
Na'udzubillah syari dzalik. Ada juga akhlak yang buruk, tapi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akhlak-akhlak yang baik. Seorang pelacur, dia berbuat buruk tentunya, tapi dia punya akhlak yang bagus. Akhlak yang mungkin kita anggap remeh, akhlak yang dianggap remeh orang-orang, hanya memberi minum dalam tanda petik. Ketika satu hari diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang dia bepergian, kemudian merasakan haus yang amat sangat, maka dia mencari itu air, kemudian dia dapatkan sumur yang ada di dalam ada air, maka dia turun ke sumur tersebut, kemudian dia minum, hilanglah rasa dahaganya. Setelah itu dia naik ke atas, ternyata melihat seekor serigala merasakan sebagaimana dia merasakan. Karena dia melihat serigala itu sudah menjulurkan lidahnya dan kelihatan terengah-engah ke hati, sangat-sangat haus. Maka laki-laki tadi berpikir, wah, ini serigala ini seperti saya dalam masalah haus ini, maka saya harus ambilkan air. Ambillah dia turun. Kemudian setelah mau naik, gimana ini cara membawanya? Ternyata dia bawa sepatu, sepatunya dia diisi dengan air. Naik ke atas tidak bisa, maka sepatunya harus dia gigit supaya air itu tidak tumpah dan dia bisa merambat dengan tangannya. Setelah sampai di atas, air yang dia bawa digigit dia, yang dia usahakan itu dikasihkan kepada seekor anjing serigala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan tersebut. Ini adalah akhlak yang baik. Kalau akhlak itu ada pada seseorang, maka dia akan jaya. Negara itu akan jaya. Tapi sebaliknya kaum muslimin, kalau akhlak itu buruk, maka tunggu saja kehancurannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sekarang kita punya akhlak? Di mana kita agar punya akhlak yang baik? Tentunya belajar. Belajar. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang hadir, daftarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Atau kalau tidak ke pondok pesantren, ya daftarkan ke satu kajian-kajian ilmu. Tentunya ilmu yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, karena di dalamnya ada akhlak yang mulia. Kalau saya sendiri dan penjenengan tidak mau mendidik anak kita dengan akhlak, maka nanti dia tidak akan punya akhlak kepada orang tua, tidak punya akhlak kepada sesama, apalagi akhlak kepada Allah. Salatnya pasti akan terbengkalai, dia akan menghinakan salat, akan menyia-nyiakan salat, karena tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bagaimana dan siapa itu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah dia didik, tidak pernah tahu itu apa salat, tidak pernah tahu arti salat, tidak pernah tahu bagaimana cara salat. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kesimpulan dari khutbah yang saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah saya sendiri dan antum menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak kepada Allah sudah kita jaga, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi akhlak kita kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah, yaitu salah satunya adalah salat. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana saja silahkan sholat di awal waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid,
Jangan sampai sholat kita akhir-akhirkan dengan dalih pekerjaan, dengan dalih mensiar-siarkan Islam, dengan dalih apapun kepentingan. Karena Allah SWT sudah mengatakan, sudah memberitahukan kepada Rasulnya bahwasanya ketika mau datang sholat, maka disuruh azan. Azan itu ada kata kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang besar kita anggap besar, maka sesungguhnya ada yang lebih besar lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lainnya mesti kita anggap kecil. Yang sementara ini toko kita anggap besar. Yang sementara ini kantor kita anggap besar. Yang sementara ini pertanian kita anggap besar. Peternakan kita anggap besar. Bisnis kita anggap besar. Maka hari ini, mulai hari ini, kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, segeralah berangkat. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka zahirnya Islam, tapi batinnya itu mengingkari. Cirinya adalah mereka memperlambat-lambat sholat, menganggap perkara sholat itu remeh, menganggap perkara sholat itu tidak penting. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada, mau bagaimana akhlak kepada orang tuanya? Dan ini bisa dipelajari, diajarkan di pondok pesantren maupun sekolah-sekolah Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan jenengan semua, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat munafik, sifat-sifat akhlak yang buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna kitab. Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslim adh-dhamina wa min jami'il muslimin likay yamsu ila salati jamaah wa jihadu fi sabilillah ma'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.